Anda kembali di iNews Pram, pemirsa. Tadi sebelum jeda, Mbak Gun sedang menjelaskan soal bahwa gunung tersebut adalah spons yang menyerap air yang kemudian mengalirkan kepada sawah-sawah warga. Boleh dilanjutkan? Iya, gunung itu gunung kars. Kars itu seperti spons, Mbak. Jadi kalau ada air hujan, rekan-rekan batu, walaupun tidak ada pohonnya lebat, rekan-rekan batu itu yang menyerap air dan masuk ke gua-gua, dan gua itu mengalir ke sawah, ya ke rumah-rumah warga. Oke. Dan itu yang jadi sumber kehidupan. Dan kalau gunung itu nanti diambil sama pabrik semen, minimal kan jadi hilang sumber mata air. Oke. Nah, rupanya di sini di warga sendiri memang ada pro kontra seperti itu, Bu Gun. Kita sudah terhubung dengan Bu Suharti yang rupanya pro dengan pabrik semen yang berada di Rembang, Jawa Tengah. Halo, selamat petang Bu Suharti. Selamat petang. Bu Suharti, Anda salah satu adalah warga yang pro terhadap adanya pabrik semen Indonesia dan penambangan di sana. Apa yang menyebabkan Anda mendukung hal tersebut? Saya mendukung adanya pabrik semen ini karena kami punya harapan yang besar agar Tegal Jowo, Rembang, dan Indonesia itu bisa maju. Iya, dengan adanya pabrik berarti Tegal Jowo bisa lebih maju dari apa yang sudah kami alami sekarang. Oke, tadi Bu Gun mengatakan bahwa hal tersebut justru akan mengeringkan aliran sawah bagi sawah-sawah yang ada di beberapa kabupaten termasuk di Rembang. Apakah sawah Anda tidak termasuk yang teraliri? Selama ini yang kami rasakan, kami tidak kekurangan air. Oke. Kami orang kampung, kami tidak tahu tentang hukum, kami tidak tahu tentang kas atau apapun itu. Tapi kami masih merasakan air ini begitu berlimpah di sini. Dan kami yakin air tidak akan berubah karena kami percaya apa yang sudah disampaikan oleh para ahli. Jadi kami masih bisa diajak ngobrol, kami masih bisa diajak komunikasi, kami masih bisa menerima keterangan, masih bisa menerima penjelasan dari para ahli bahwa air tidak akan habis. Gun langsung tanggapi. Kalau saya bukannya nggak percaya sama orang pinter-pinter, tapi saya lebih percaya pada kenyataan. Ya memang Bu Suharti itu kan belum merasakan kekurangan air, karena kan semen belum mengeduk itu semua. Nah, saya bukan hanya bilang, loh ini belum terjadi kok sudah dibilangin nanti kehabisan air. Kalau nggak percaya Bu Suharti tolong lihat di Tuban, di Cibinong, warga sekitar sekarang di mana dan hidupnya kayak apa. Kami nggak mau terlunta-lunta seperti yang sudah ada pabriknya itu. Kami sudah sejahtera, belum ada pabrik semen itu kami sudah sejahtera. Dan saya lebih mencintai ibu bumi. Saya nggak mau, saya merasakan saya ini orang pribumi, lebih mencintai ibu bumi. Kalau pabrik itu sebagai pendatang, ibaratnya itu yang tamu, saya yang punya rumah. Lah masa yang punya rumah kok diatur yang tamu itu bagaimana? Bu Suharti mungkin langsung ingin menanggapi tadi. Karena saya mendengar sebentar ya. Saya itu makan hidup dari nenek moyang itu dari tanah dan dari air. Dan nanti kalau tanah air sekarang rusak, nah aku masih hidup lah anak cucuku. Jadi aku nggak mau menghabiskan tanah air itu sekarang. Pokoknya harus terlalu ada untuk generasi ke generasi. Oke, Bu Suharti silahkan. Ya, kita sudah pernah pergi ke Tuban untuk melakukan studi banding, istilahnya melihat keadaan yang di sana. Kita melihat di Tuban itu air begitu berlimpah, bahkan di sana yang dulunya tanahnya itu tandus, sekarang bisa panen 2-3 kali dalam setahun. Kalau kita berbicara tentang anak cucu, saya mendukung pabrik semen ini juga berbicara tentang anak cucu. Nah, kalau di sini bicara tentang bertani, tentang ibu bertani, di sini semua orang masih bertani. Tapi ingat, tanah kami sudah dijual kepada investor. Kami bertani, tapi itu bukan tanah kami. Itu milik orang-orang yang sudah menjual ya kita jual tanahnya kepada mereka. Jadi kita tetap bertani, saya tetap bertani, Sukinah tetap bertani, tapi bukan tanah kami. Itu tanah investor. Kami hanya petani pesanggem. Petani yang sekarang ini menggarap tanahnya bukan tanah kami. Sampai nanti tanah itu ditambang. Gitu. Oke, kita masih terhubung dengan Gubernur Jawa Tengah, Pak Ganjar. Pak Ganjar,
Iya, Pak Ganjar mendengar perdebatan dua warga Anda, Pak. Boleh dikomentari, Pak. Ya, terima kasih Ainus. Dari seluruh televisi Anda hari ini saya kasih poin angkanya tertinggi. Karena menampilkan dua warga saya yang semuanya cerdas-cerdas. Semuanya saya tadi mendengarkan dengan sangat baik betapa mereka semua berargumentasi dengan sangat cerdas. Masing-masing saya kira kita tidak bisa menyalahkan. Masing-masing punya pendapat. Sekarang yang diperlukan adalah di antara yang berbeda dan tentu saja pro dan kontra ini bagaimana kita bisa berkompromi. Kenapa yang saya tanyakan, Mbak? Satu lagi sebenarnya kemarin pada saat wawancara belum selesai, itu saya ingin kasih gambar. Maka seeing is believing. Orang akan bisa melihat dan nantinya percaya begitu. Saya mau kasih gambar pada iNews, beberapa televisi saya tawari kemarin nggak ada yang tertarik untuk melihat gitu loh. Bahwa hari ini di Rembang itu betul nggak? Tadi coba tanya yang di Rembang ya. Karena Mbak Gun ini kan dari Pati. Terus Ibu satu siapa tadi? Itu kan dari Rembang. Iya, Bu Suharti. Ya. Coba Bu Suharti kan dari Rembang. Terus cerita saja. Apakah dulu daerah itu subur? Apakah daerah itu tandus? Apakah ada air ataukah tidak ada air? Apakah tanahnya itu ada yang dijual ke pabrik semen atau tidak? Terus begini, saya ingin menyampaikan, hari ini semua orang mendemo semen yang belum beroperasi. Oke, katakan nanti ada ketakutan, problem lingkungan dan sebagainya, baik. Dengan Pak Teten kemarin kita sudah bicara, oke lah, kita postpone dulu, kita tunggu KLHS, saya nggak masalah, oke-oke saja. Ibarat sudah punya SIM, tapi SIM-nya nggak boleh digunakan, kan boleh. Ini kan kebijakan. Pabrik semen juga bisa ngobrol. Malam ini saya panggil pabrik semen untuk ketemu saya, untuk menindaklanjuti putusan dialog dengan KSP. Nah, cuma, saya mau tahu saja. Ya, halo. Halo. Pak Ganjar, halo, ini Bu Rahma saya. Mari dari YLBHI. Pak Ganjar. Saya ada satu pertanyaan buat Anda. Oh, mau tanya. Boleh. Mengapa Anda tidak mematuhi putusan Presiden untuk menanti proses KLHS selesai dan keburu mengeluarkan izin lingkungan terlebih dahulu? Iya, izin itu berproses sebelum adanya putusan pengadilan, bahkan apa yang disampaikan oleh Presiden. Jadi makanya saya sampaikan tadi, sudah izinnya diproses saja, adendumnya diproses, prosesnya yang transparan, sehingga seperti dalam putusan PK itu dikatakan tidak ada partisipasi warga dan sebagainya, ayo kita ajak partisipasi. Jadi Maka Bapak kalau memilih kemudian tidak hari ini mau mendengarkan dipospon, Presiden. kita pospon saja, ya. Bapak memilih tidak mendengarkan Presiden dengan alasan izinnya sudah berproses terlebih dahulu. Oh tidak, itu saya kira kalimat yang sangat provokatif, tidak mendengarkan. Saya melaporkan ini setiap saat, bahkan diskresi yang kemudian kita berikan, kita laporkan. Kalau kemudian kami katakan melanggar dan sebagainya, kami tinggal ditelepon kok nggak sulit. Saya itu siap semuanya. Jadi seolah-olah kami membangkang, tidak. Kami ikuti semua. Apakah Bapak tahu dengan artinya diskresi? Sepertinya Anda meremehkan saya, tidak mengerti arti diskresi. Ya, karena Bapak selalu menggunakan alasan diskresi, padahal diskresi itu tidak boleh dilakukan dengan sewenang-wenang dan ketika aturannya ada. Dan kami mengikuti seluruh aturan diskresi yang saya kira Anda sebagai orang kerja pasti bisa membaca. Nanti dulu, saya jelaskan dulu. Seluruh diskresi baik sebelum dilakukan maupun setelah dilakukan kita kirim surat sesuai dengan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Tolong Anda jangan menyepelekan seolah-olah kami tidak dan Biro Hukum kami tidak bekerja. Sorry Mbak. Seolah-olah kita kemudian saling benar sendiri. Nanti dulu. Apakah saudara juga melihat bahwa hari ini sudah terjadi penambangan 56 tambang yang ada di Rembang. Hari ini sudah berjalan sejak tahun 90. Apakah saudara tahu? Oke. Bu Rahma masih ada pertanyaan lagi? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, Pak, hostnya saya mau kasih tahu. Ya gimana Pak Ganjar, silakan. Ya, nanti dulu. Ini saya tidak bisa dengan arogansi seolah-olah kita tidak tahu diskresi dan sebagainya. Aduh, nanti dulu deh. Saya ikut membuat undang-undang pada saat itu, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Ya, jelek-jelek ini saya berjalan. Ada Biro Hukum yang bekerja tidak terampangan, tidak awur-awuran. Dan kita kirimkan semuanya. Yang kedua, saya ingin ada media yang bisa melihat dengan Google Earth. Silakan lihat.
Apakah hari ini ada penambangan di sana? 56 tambang di sana, 18 ada IUP, sudah berjalan sejak tahun 90-an, dan itu sudah merusak lingkungan. Sudah terjadi. Adakah yang protes hari ini? Tanyakan pada teman-teman di Rembang, benarkah penambangan yang selama ini ada di situ, dan itu betul-betul di atas cekungan air tanah yang dulu dipersoalkan, bahwa di atas cekungan air tanah tidak boleh ada penambangan, dan Hakim PK mengatakan bahwa di atas cekungan air tanah boleh ada penambangan selagi untuk kepentingan bangsa dan negara. Itu tentunya sudah mempertimbangkan hal demikian. Mohon maaf, saya agak sedikit lebih tegas pada soal ini, karena sepertinya orang tidak mau melihat dua sisi. Saya hanya ingin menempatkan bagaimana seluruh proses yang ada ini transparan. Bagaimana kemudian semua melihat didudukkan persoalannya. Maka kalau dikatakan Ganjar Balelo kan tidak mendengarkan, oke, hari ini begitu proses administrasi semua selesai, kami diminta untuk tunggu KLHS, kami akan tunggu. Kita bisa postpone. Pabrik semen saya panggil. Bahkan sekarang saya minta pabrik semen Anda harus mensejahterakan rakyat. Saya minta sahamnya 5% untuk dibagikan kepada rakyat. Bagaimana rakyat bisa memiliki sehingga ownership sistemnya bisa dimiliki dan ini bisa berkelanjutan. Maka itu akan bisa membangun rakyat. Itu saya sampaikan pada Menteri BUMN, saya sampaikan kepada direksi, dan disetujui. Tinggal teknis dan mekanismenya. Berpikir soal itu tidak asal. Bapak, ya tadi Bapak bilang bahwa tidak mendengarkan perintah Presiden karena izin lingkungan waktu itu sedang berjalan. Bukankah izin lingkungannya masih dalam proses pengadilan? Mbak, ketika alasannya itu ya? Izin lingkungannya kan begini Mbak, proses putusan pengadilan keluar di sistem IT, petikan putusannya belum kita terima loh Mbak. Sehingga hanya dikatakan itu saja. Maka perubahannya terjadi. Maka sebenarnya saya itu merevisi 2 kali. Kalau bahasa istilahnya mencabut 2 kali SK itu. Ya, Bapak kan tadi bilang, itu pertemuan dengan Presiden tanggal 2 Agustus untuk ngomong soal KLHS itu. Ya. Nah seharusnya, itu sebelum putusan MA keluar ya, karena putusan MA keluar kan tanggal 5 Oktober tahun 2016. Nah, kenapa Bapak memilih untuk tidak mematuhi proses KLHS yang sedang berjalan, yang perintah Presiden untuk membuat KLHS itu? Saya bicara dengan tim KLHS. Bahkan sebelum saya mencabut itu, tim KLHS sudah menjanjikan bahwa dia akan memberikan secepatnya KLHS sementara. Dan ternyata putusan saya tunggu sampai saya mencabut izinnya dari KLHS belum dapat. Saya punya dokumennya semuanya. Karena belum dapat, secara administrasi saya harus menyelesaikan. Karena kalau kemudian rekomendasi yang dikeluarkan kepada saya tidak segera menyelesaikan, maka saya jadi kena lagi. Kalau tidak salah kan 10 hari ya Mbak ya. Kalau sudah diajukan usulan, saya harus segera menandatangani kan gitu. Maka saya bilang, persoalan, wong sampai hari ini belum operasional juga kok. Artinya, ketika kemudian itu harus diminta didengarkan, dan kemudian harus semua dipospon, hari ini dipospon pun bisa kok. Jadi maksud saya, kalau kita mau mengkompromikan secara substantif untuk itu, ya kami bisa tunggu. Sama ini, saya mau kasih tahu sama Anda. Ketika kemudian gugatan masyarakat di Pati terhadap PT SMS hari ini kalah, di Pati akan ada pabrik semen. Pertanyaan saya, apakah saudara juga hari ini juga akan protes sekeras ini di Pati? Saya belum mendengar soal itu. Oke, baik. Pak Ganjar tahan dulu, kita masih akan berbincang-bincang. Nanti salah satu warga Anda yang berada di studio, Bu Gunarti, akan menanyakan terkait nasibnya seperti itu. Pak Ganjar tahan dulu, kami harus jeda terlebih dahulu. Dan pemirsa iNews Prime akan kembali usai jeda. Terima kasih Anda masih di iNews Prime. Tadi sebelum dijeda oleh iNews terkini, Pak Ganjar tengah menjelaskan dan Bu Gun juga tengah menjelaskan bahwa sebelumnya memang ada tambang-tambang kecil, ada puluhan tambang-tambang kecil di sana. Mengapa setelah ada perusahaan besar masuk, ini justru baru terjadi demonstrasi? Pak Ganjar silakan. Enggak, gini Mbak, jadi itu sudah terjadi sejak tahun 90-an. Ketika kewenangan itu memang masih di kabupaten, ya. Jadi sudah lama. Sampai saya kemudian meriset, saya bertanya, selama ini batu-batu gamping itu dipotong dibawa keluar. Semuanya. Maka saya ingin menjelaskan saja. Mungkin dari apa tadi yang membantu katakan penasihat hukumnya, coba dia dibantu jelaskan. Yang masuk KBAK dari wilayah Kendeng yang mana? Kalau saya boleh sampaikan, sebenarnya yang KBAK itu ada di Pati.
Di Pati yang di Kendeng ini tidak masuk KPAK, artinya apa? Boleh ditambah. Boleh ditambah. Bahwa kemudian sekarang ada mempersoalkan, kemudian orang bicara harus dibuat KHLS. KHLS-nya dulu Pak, juga ada. Pak, Gitu loh. Ya. pada tanggal 16 Januari 2017, Ya. KLHK itu mengeluarkan surat rekomendasi ke Bapak Apa? yang menyatakan kawasan cekungan air tanah harus dilindungi, artinya tidak boleh ditambang. Oke. Kenapa Bapak tetap memutuskan untuk mengabaikan surat rekomendasi KLHK itu dan memilih Tadi mengeluarkan dulu. izin lingkungan? Oke, sekarang saudara sudah baca putusan PK belum? Ya, tentu sudah, Pak. Sudah. Ada nggak putusan PK yang mengatakan bahwa di atas cekungan air tanah boleh dilakukan penambangan? Saya balik bertanya kepada Bapak, ada nggak putusan yang memerintahkan adendum AMDAL? Tidak ada. Nah, Tidak ada. ya, Nah, artinya begini, Mbak. Anda harus tunjukkan dulu. Ketika kemudian pengadilan mengatakan begitu, saya saja sanksi sama apa putusan pengadilannya karena yang mengatakan, loh, ini kok pengadilan di atas cekungan air tanah boleh dilakukan penambangan untuk kepentingan bangsa dan negara. Apakah tidak sebaiknya kita merefer kepada pakar? Pak. Maka, Mbak, sebelum keputusan ini diambil, saya tidak mengambil keputusan sendirian. Ada pakar penilai. Begini saja. Sekali-kali Ainus mengundang. Kalau isu yang mau dibawa adalah lingkungan, panggil itu ada Dr. Budi Sulistyo dari ITB, ya. Ada kawan-kawan dari Undip. Kawan-kawan Ya. yang Bapak ada di tim penilai AMDAL itu semuanya jadi ahlinya PT Semen Indonesia. Jadi jelas tidak fair. Mereka saksi ahli waktu di PT UN Semarang. Bapak menyebutkan Budi Sulistyo itu saksi ahlinya waktu di PT UN Semarang. Kenapa Bapak menggunakan orang-orang yang pro semen? Ini jelas sekali. Tapi itu bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah Bapak itu membuat adendum. Adendum itu, Bapak kan orang hukum ya. Adendum ketika izin lingkungannya sudah dicabut, itu tidak bisa lagi dikeluarkan adendum. Itu pelanggaran terhadap PP izin lingkungan. Apakah Bapak nggak ngerti itu? Oh, ngerti sekali. Nah, kenapa Begini, Ibu, dilanggar? yang pintar sekali. Anda coba dengarkan saya. Anda jangan bicara ini pro siapa. Kapasitas intelektualnya ada. Anda meminta rekaman, saya kasih. Bagaimana perdebatannya seorang Budi Sulistyo dengan Mbah Rono sebagai Kepala Badan Geologi. Berdebatlah dua orang itu. Dan Budi menyampaikan kepada forum yang terhormat saat itu, dia sampaikan, kalau di atas cekungan air tanah tidak boleh ada penambangan, maka saya akan tutup program penambangan di ITB. Artinya apa? Ini bukan cerita pro atau kontra. Makanya, waktu saya temukan mereka-mereka, termasuk saya undang ketika ada adendum, saya ingin ditunjukkan ahli yang tidak setuju siapa, silahkan beradu dengan ahli. Saya contohkan, Mbak. Saya contohkan. Pabrik semen Gompong, waktu mengajukan AMDAL kepada kami, pakarnya yang menilai AMDALnya itu sama orang-orangnya, mirip sebagian besar sama. Lalu meminta kepada pemohon dan mengatakan, saya minta data, geologis, hidrologis, dan sebagainya. Ketika kemudian pemohon tidak bisa memberikan, maka tidak merekomendasikan. Akhirnya apa? Saya tidak memberikan izin AMDAL. Artinya apa? Mari kita hormati pakar. Coba deh, Ainus nanti menghadirkan. Apakah kemudian kerusakan lingkungan yang dikhawatirkan ini betul-betul akan terjadi? Ketika kemudian itu dikhawatirkan betul-betul, umpama nih ya, BUMN dalam hal ini PT Semen Indonesia setelah itu mengatakan, oke, banyak konfliknya, tidak hanya masalah lingkungan yang dipertanyakan tadi aspek sosialnya dan sebagainya, oke kami mengundurkan diri, selesai, kalau mereka mau. Tapi tentu dia memperhitungkan aspek bisnisnya. Maka Mbak, biar saudara tahu, penggugat yang namanya Walhi, yang waktu itu oleh Abednego diwakili, itu saja menyampaikan pada rapat dengan kami di kantor LHK, dia menyampaikan kok, Mas Ganjar, kami tidak cerita tutup pabrik, kami bicara aspek lingkungannya, bisnis jalan terus. Maka yang perlu dikompromikan adalah aspek lingkungannya. Oke, mari kita bicara tata cara penambangan. Itu yang saya tidak lanjuti dari apa yang ada di dalam putusan pengadilan. Maka sebelum adendum itu masuk kepada saya, maka saya minta diuji dulu dan saya perintahkan kepada LHK saya, dalam hal dia mau memperbaiki adendum, dia harus memperhatikan seluruh keputusan hakim dari putusan PK yang ada. Dan itulah kemudian dia mengerahkan. Jadi jangan tergesa-gesa bicara pro atau
Oke, kita ke Bu Suharti terlebih dahulu yang ada di Rembang. Pakar-pakar yang kontra. Oke, kita ke Bu Suharti dulu yang sejak tadi di sambungan Skype kami. Bu Suharti, Ya, sebenarnya apa yang terjadi di Rembang? Tadi Anda mengatakan bahwa di sana air masih melimpah untuk kehidupan sehari-hari maupun untuk mengaliri sungai sawah dari Bu Suharti sendiri. Sebenarnya apa yang terjadi di sana? Apakah Anda mengikuti proses yang terjadi selama ini? saya ini orang kampung, jadi saya tidak mengikuti proses secara keseluruhan karena saya masih punya keluarga, saya masih punya pekerjaan yang harus saya nomor satukan. Tapi di sini saya tekankan, saya sampaikan kepada publik semuanya bahwa kehidupan kami di desa kami masih tetap seperti biasa, seperti dulu, tidak ada perubahan apapun. Sebelum ada semen dan sekarang ada semen. Justru perubahannya di sini. Kita semen sekarang berada di sini itu justru mulai berubah. Semen belum beroperasi, semen belum menambang, tapi kami sudah merasakan beberapa dampak positifnya. Itu yang perlu kami sampaikan. Oke, Bu Suharti, apakah tidak kemudian khawatir dengan efek lingkungan ke depannya nantinya? Tidak, saya tidak khawatir. Saya tidak mau disii kerso. Saya tidak mau disii kerso. Karena semuanya itu nanti ada di tangan Allah. Kalau ini awalnya kita disosialisasikan bahwa semen Indonesia ini adalah milik negara, BUMN. Jadi kita dikasih tahu bahwa ini nanti juga untuk kepentingan bersama. Nah tadi kalau dikatakan Rembang kalau rusak, kalau menderita, Pati harus menderita. Kalau nanti Rembang maju, Pati juga ikut maju, ikut merasakan juga. Gitu. Jadi saya tidak khawatir. Justru saya mari kita kawal bersama-sama semen Indonesia ini. Saya warga Tegal Dowo mendukung, tapi kita diberi waktu dulu kepada semen Indonesia untuk melaksanakan. Apakah nanti sesuai dengan harapan kita atau tidak? Kalau tidak sesuai dengan harapan, ini saya ini Suharti yang akan berdiri di depan. Bagaimana caranya menolak pabrik semen kalau memang tidak sesuai dengan harapan yang kita harapkan bersama-sama. Bu Gun, Bu Suharti merasakan ada dampak langsung secara positif yang dirasakan warga Rembang sendiri. Sebenarnya apa yang menjadi kekhawatiran Ibu? Jangan jawab dulu, kami akan kembali usai jeda berikut. Ya. Bu Suharti, apakah sudah terasa dampak sosial yang terjadi akibat pabrik semen ini, Bu? Ya, saya merasakan dampak positifnya. Kalau tadi Mbak Gunarti mengatakan ada perpecahan di antara kami, tidak sama sekali. Anda bukan orang Rembang, Anda bukan orang Tegal Dowo. Jadi jangan mengatakan bahwa kami ini sedang terpecah belah. Bukan, kami tetap seperti biasa, seperti hidup seperti tidak ada masalah apapun. Kecuali masalah itu datang dari Anda dan teman-teman Anda yang selama ini sudah merubah teman-teman kami yang awalnya biasa-biasa menjadi tidak biasa, yang awalnya berbaju biasa menjadi hitam-hitam. Itu yang berubah, bukan kami. Kalau kami tetap seperti biasa. Dengan Mbak Sukina saya baik, dengan Jokowi saya baik. Dengan di depan rumah, samping rumah, kami tetap baik. Hajatan-hajatan, saling ngobrol. Tidak ada perpecahan apapun. Dengar itu Mbak Bener. Oke. Jangan mengatakan ada perpecahan di antara kami. Karena itu hanya akan membuat kami menjadi seperti terprovokasi. Udah. Dampak positifnya. Mbak. Oke, Pak Ganjar mau menanggapi. Pak Ganjar, silakan. Enggak, bukan menanggapi Mbak. Udah Mbak. Gini. Saya justru tidak mau debat sore hari ini penjelasan menjadi perpecahan baru, jangan. Jadi ini kan suasana sudah gontok-gontokan, nggak bagus lah. Nggak bagus, sudah. Sudah, gini aja sekarang. Ini jangan jadi sekedar pertunjukan, talk show yang seolah-olah nanti menaikkan rating, saya nggak mau. Tapi sudah cukup. Kalau gini kan nanti dijelaskan semuanya satu metenteng, maunya pengen seperti itu, mau yang lain nggak. Gini aja Mbak, saya mau kasih konklusi aja ya. Boleh nggak? Boleh, Pak Ganjar, silakan. Nggak, kalau nanti Anda angkat-angkat lagi mereka, justru sekarang perpecahannya akan terjadi dan nanti memunculkan dendam. Saya nggak mau. Ya, jangan sampai terjadi. Mbak Gun Retno kita hormati, Mbak Gunarti kita hormati karena memang dia pro terhadap lingkungan dengan segala alasannya tadi. Tapi Mbak Suharti juga dia sebagai warga seperti itu. Nanti kalau kemudian ini kita pertentangan, akhirnya tuding-tudingan, awas ya Mbak Gunarti Anda yang ngajak, Anda yang pakai baju hitam-hitam, kami sebenarnya ngobrol biasa-biasa. Nanti kan jadi panas lagi. Nah sekarang gini aja, ini kan sudah ada nih penyelesaian. Daripada mengukir masa lalu, kita sekarang bicara ke depan mau apa? Mas Teten sudah bicara sama saya kok. Mas Ganjar kita akan menyelesaikan di baik-baik. Pabrik semen kita minta untuk mundur dulu, kita postpone dulu ya.
terus kemudian kita nunggu KLHS. Terus saya setuju. Oke, nggak apa-apa kita tunggu KLHS. Tinggal kita dorong saja. Maksud saya, biar ini damai posisinya. Hari ini nantinya peace. Mereka bisa bertemu, bisa bersalaman gitu. Maksud saya, biar kemudian kita tidak ngangkat lagi. Saya tadi mendengarkan mulai khawatir karena tertegang gitu ya. Saling membongkar, saling menunjukkan, dan itu bukan kultur. Mungkin ya kita akhiri lah, sudah cukup lah. Perbedaannya sudah kita baca dengan akal sehat kita untuk kita dorong. Maka kalau boleh usul sama Ainyus, coba sekarang yang dihadirkan para pakar aja deh, jangan aktor itu ya, untuk menunjukkan perdebatan akademisnya. Ini merusak atau tidak? Dari sisi aspek sosial, lingkungan, bisnis, dan sebagainya, coba diperdebatkan. Terus yang kalian gantian yang nonton masyarakat, bukan aktor-aktornya itu. Ya, kalau itu bisa dilakukan, maka ini akan edukatif. Ini saran saya. Nanti soal pakar yang setuju atau tidak setuju, hadirkan yang pro dan kontra. Ya, untuk teman dari LBH saya terima kasih. Catatan-catatannya, kritikan catatannya. Memang ada Pak Eko Teguh dari UPR itu posisi kontra. Pak Budi itu posisi yang ikut menjadi tim penilai. Anggap aja lah dalam benaknya pro. Maka juga ini dihadirkan sebelum berdebat kita nonton. Apakah benar nanti akan ada ponor yang rusak? Apakah benar akan terjadi kekeringan? Apakah nanti tidak bisa direklamasi dan sebagainya? Maka kita teredukasi. Jangan sampai saya, terus kemudian dari LBH, Mbak Gunarti, atau Bu Suharti tadi, dipaksa untuk menjadi geolog. Dipaksa untuk menjadi ahli hidrologi, dipaksa untuk menjadi ahli lingkungan, yang semua menjelaskan dengan kira-kira, kan nggak enak ini kita. Oke, baik. Saran saja ya. Baik, terima kasih. Kalau nanti Ainyus mau tak kasih ya. Siap, Bapak, siap. Enggak, saya nggak mau dikasih. Nanti ya, biar cerdas masyarakatnya ya. Sama kita semua jadi pintar ya. Siap, terima kasih Pak Ganjar Pranowo telah bergabung bersama kami, dan kita harapkan memang warga di Jawa Tengah sendiri tetap solid ya Bu ya. Tidak ada gontok-gontokan, kita antara Bu Suharti dan Bu Gunarti tetap bersahabat nanti di kampungnya meski. Oh, kalau saya itu siapapun orangnya itu saya anggap saudara. Saya sekedar mengingatkan, kita itu hidup itu dari tanah dan air. Kita harus menyayanginya. Kita hidup itu tidak dari semen. Semen itu bisa menyejarahkan itu cuma satu generasi, 100 tahun mungkin. Oke. Tapi generasi berikutnya itu akan rusak, Mbak. Oke, Bu Gun, kita sudah terhubung dengan anggota DPD Rembang, Bapak Sadono. Selamat malam, Pak Sadono. Pak Bambang, DPD Jawa Tengah. Mbak Nisa. Iya, DPD RI asal Jateng. DPD Rembang. Iya, DPD RI asal Jateng, Pak. Yang mewakili Jawa Tengah. Betul. Sikap dari DPD sendiri seperti apa? Bukan. Ini bukan sikap DPD. Ini adalah sikap saya. Saya adalah orang yang lain di daerah Blora itu, jadi saya tahu persis lingkungan di situ. Itu lingkungan sudah sejak lama itu kapurnya ditambang secara liar. Jadi sudah berpuluh-puluh tahun itu kejadian semacam itu. Tidak ada yang keberatan selama ini. Nah, menurut saya ini bagi masyarakat Rembang itu di daerah sekitar di Eksarsian Pati itu. Rembang itu daerah yang paling miskin. Jadi ketika ada ide untuk membuat pabrik semen, tentu mereka juga berharap bahwa ini nanti ada perubahan, pertumbuhan ekonomi, kehidupan yang lebih baik. Saya kira itu wajar. Oke, tapi kemudian ada petani yang menolak hal itu, Pak. Itu yang akan saya omongkan. Kemudian kan ada masalah. Nah, ketika ada masalah itulah yang harus diselesaikan. Jadi sebelum pabrik itu jadi, saya sudah ke sana. Saya sudah tanya kepada mereka. Mereka menunjukkan pengalaman-pengalaman di tempat-tempat lain. Bagaimana mereka nanti akan menangani yang pasti kelihatannya akan lebih baik daripada ketika ditambang secara liar. Dan mereka juga berkomitmen untuk mengembalikan lingkungan itu setelah selesai penambangan. Dan mereka sudah punya pengalaman. Itu di daerah Tuban satu, itu apa yang saya lihat. Kemudian yang kedua, ini pabrik semen di Jawa Tengah ini nggak sendiri dia. Di Banyumas itu tiba-tiba ada pabrik semen juga. Di Cilacap sudah lama ada pabrik semen. Bahkan dua-duanya ini milik asing malah. Ini BUMN. Jadi menurut saya, apapun persoalannya, dan pabrik itu sudah jadi, menurut saya persoalan diselesaikan dua-duanya lah. Jadi salah satu sisi mereka tetap bisa jalan, tapi dampak-dampak lingkungan itu juga
mari kita cari jalan keluar, itu saran saya. Oke. Kira-kira apa yang dibutuhkan untuk mencari jalan keluar ini, Pak Bambang? Ya itu tadi Apakah Pak jangan Ganjar beroperasi sudah dulu? mengatakan. Tadi kan semua ahli kan bisa berdebat di situ. Apa yang disampaikan kepada saya, mereka sudah punya program yang sangat rinci itu. Apakah harus ada uji lingkungan yang baru? Apapun Dari awal lagi? Saya secara teknis tidak menguasai, tapi menurut saya persoalan-persoalan sosial, persoalan-persoalan lingkungan ini harus diselesaikan sebaik-baiknya. Tetapi juga jangan sampai bahwa usaha yang akan membawa dampak perekonomian untuk masyarakat Rembang ini terhalang. Kami ini merasa di Blora dan Rembang itu daerah kaya tetapi orangnya miskin. Karena cara pengelolaan sumber daya alamnya itu tidak langsung berdampak kepada masyarakat sekitar. Oke. Nah inilah yang harapan baru yang mudah-mudahan akan memperbaiki situasi untuk orang yang lebih banyak di kabupaten itu. Oke, Pak Bambang, yang dikhawatirkan warga di sini adalah soal kerusakan lingkungan karena ada 77 gua mata air yang terancam. Saya ngerti itu perdebatan. Jadi nanti juga ada yang membantah itu juga gitu loh. Nah, maka saya setuju dengan Pak Gubernur tadi. Cobalah yang ngomong itu yang pinter-pinter soal itu. Saya kan tidak paham soal teknis. Saya cuma melihat sejarahnya, kemudian dampak sosial masyarakat di situ. Orang Rembang itu orang susah sudah lama sekali. Saya sejak kecil di situ kok, di daerah situ. Jadi kalau ada ini pasti mereka punya harapan baru. Oke, Bu Gunarti ada yang mau ditanyakan kepada Pak Bambang? Pak Bambang, diukur miskin atau kaya itu ukurannya apa ya Pak? Oh, kalau itu ada ukurannya Bu, ada ilmunya itu. Jadi Pak Ganjar tahu itu berapa persen orang yang mati miskin. Pak, gitu. yang saya tanya itu Pak Bambang bukan Pak Ganjar. Pertama ya itu. Kedua, ada ilmunya. Kedua, ya, jadi penghasilan mereka berapa tiap rata-rata per tahun berapa itu ada ukurannya. Kalau orang itu sudah merasa sejahtera dan kedatangan pabrik itu katanya mau menyejahterakan. Gini Bu, saya lebih tahu, saya dipilih jadi anggota DPR, DPRD, iya, syukurlah. itu dari daerah situ dapil saya. Oh ya. Jadi saya banyak di situ, jadi saya tahu kalau orang merasa susah, merasa miskin itu, saya tahu. Pak Bambang, rupanya Bu Gunarti dan rekan-rekan yang memang sehari-harinya sebagai petani ini tidak merasa kekurangan apapun. Bu Gunarti itu bukan orang situ, Bu. Bukan, dia nggak tahu itu soal Rembang itu. Ya, maaf. Walaupun saya bukan orang Rembang, bagi kami di mana ada kerusakan, apalagi di Pegunungan Kendeng, itu kami yang lebih merasakan langsung di situ. Itu saya masih punya tanggung jawab untuk mengingatkan. Kita begini punya Pak, tanggung jawab begini. seluruh Indonesia, Bu. Tapi kan masing-masing punya wilayah yang lebih terbatas. Pak Bambang, kita dengarkan dulu Mbak Gun. Ya, kalau Bapak itu memang lahir dari situ, dipilih dari dapil situ, harusnya tahu masyarakatnya ada yang kontra. Dan yang kontra itu juga pengen didengarkan. Kenapa? Saya sudah mendengar, Bu. Saya sudah pernah berkunjung ke mereka berkemah di situ, saya ke kemah mereka. Saya mendengarkan mereka. Kemudian apa tapi yang saya juga mendengarkan orang yang berdesa, beberapa desa itu saya dengarkan semua. Nah, ini kok kelihatannya semua pemerintah itu ngotot supaya pabrik semen ini tetap jadi, itu apa ya Pak masalahnya? Saya tidak pernah ngotot. Saya melihat kemungkinan ada harapan baru bagi masyarakat. Itu kan masih kemungkinan. Ada masalah. Nah, masalah harus diselesaikan. Oke, kita ke Bu Suharti terlebih dahulu. Bu Suharti. Ya. Halo Bu Suharti. Ya, halo. Ya, Bu Suharti, Anda yang termasuk terkena dampak positif dan Anda berkali-kali mengatakan bahwa Anda adalah warga Rembang. Sebenarnya sejauh ini, apakah memang benar warga Rembang ini miskin dengan kekayaan alam yang begitu banyak, kemudian warga tidak bisa mengelolanya, kemudian hadirlah PT Semen Indonesia ini, kemudian diharapkan bisa memberikan kesejahteraan kepada warga Rembang seperti itu? Apakah tidak cukup selama ini dari kegiatan bertani? Kalau saya merasa kurang cukup. Karena apa? Kami tahu bahwa tanah sekarang ini yang mau ditambang itu dulunya adalah tanah yang tandus. Bebatuan, kami tekankan di sini bebatuan. Jalan menuju ke sana tidak ada. Petani kalau mau
membawa hasil panennya ke desa itu harus jalan kaki 10 kilo. Nah sekarang ini ada tambang yang tadi dikatakan tambang liar. Dengan adanya tambang itu jalan-jalan menuju ke tanah yang digarap itu sekarang sudah ada jalan bagus. Mereka masih menggarap tanahnya, tadi di awal saya katakan meskipun bukan tanahnya, mereka masih menggarap. Dan itu sekarang mereka membawa pulang itu jalannya sudah bagus, sudah sampai sini. Kalau dulu kan di situ mereka berpendapat bahwa pendidikan itu tidak penting. Mereka mengatakan sekolah dhuwur nggopo, wong nyatane sekolah ya ora dadi apa-apa. Nah sekarang ini dengan adanya pabrik, dengan adanya sekarang sudah SMK, kami mempunyai harapan anak-anak kami, cucu-cucu kami nanti bisa bersekolah lebih tinggi, tidak seperti waktu saya dulu sekolah SMP Kodang, sekarang bisa SMA. Mereka harapannya itu tadi, kalau nanti bisa sekolah tinggi mungkin juga nanti bisa bekerja merubah kehidupannya yang sekarang, meskipun tetap bertani dengan cara bertani tadi, kan lahan sendiri itu. Mbak Rama, dari pernyataan Ibu Suharti, ada harapan dari perekonomian warga dengan keberadaan PT Semen Indonesia ini di Rembang. Tanggapannya? Ini bukan persoalan ekonomi saja ya, tapi yang terpenting itu adalah persoalan lingkungan. Adanya kerusakan lingkungan. Kawasan Kars itu adalah kawasan yang dilindungi. Sekali dia dikeruk untuk pabrik semen, maka sumber air di bawahnya dipastikan akan hilang. Dan dampaknya justru akan mengurangi atau menghancurkan mata pencarian masyarakat yang sebagian besar sebagai petani. Maka mereka semua akan kehilangan sawahnya pelan-pelan, dan Ibu Suharti tidak mengerti soal itu, belum mengerti bahwa kerusakan lingkungan itu akan terjadi ketika semen itu masuk. Jadi lebih ke penilaian soal ekonomi menjadi buruh dan lain-lain, padahal hanya berapa orang yang akan menjadi buruh, yang lain-lain itu akan kehilangan mata pencariannya. Kita closing statement ke Pak Bambang. Ya, Pak Bambang Sadono, tadi memang ada berbenturan antara masalah alam dengan masalah ekonomi seperti itu, Pak. Itu kalau bagi orang Blora, orang Rembang, itu soal kekeringan, soal biasa. Karena belum ada pabrik semen itu di daerah saya Blora itu setengah mati dari sumber air. Jadi kalau kayak begitu memang harus kita atasi bersama. Ada pabrik semen tambah parah Pak ya kekeringannya ya? Belum. Jadi itu belum terbukti. Oke, baik. Terima kasih Pak Bambang Sadono, anggota DPD RI Jawa Tengah telah bergabung bersama kami. Terima kasih juga kepada Bu Suharti yang telah bergabung bersama kami dari Rembang, Jawa Tengah. Ibu Gunarti dan Mbak Rama, terima kasih telah bergabung bersama kami. Sedikit saja. Ya, kami sekedar mengingatkan sama pemerintah provinsi, Pak Ganjar Pranowo. Pak Ganjar masih punya hutang pada saya. Waktu tanggal 15 saya pernah ke rumahnya, saya mengingatkan hati-hati dalam mengambil keputusan. Dan saya berjabat tangan, saya meminta, Pak, karena sudah ada putusan dari Mahkamah Agung, saya minta tutup pabriknya, cabut izinnya, dan izin sudah dicabut, berarti Pak Ganjar masih punya hutang sama saya mewakili warga Kendeng untuk menutup pabrik. Oke, berarti tadi ada Bu Suharti sendiri yang merupakan warga Rembang menyatakan dia sudah merasakan dampak positifnya, tapi yang dikhawatirkan oleh Mbak Gun dan Mbak Rama adalah dampak ke depannya dari lingkungannya, karena ujung-ujungnya nanti dengan kerusakan lingkungan, mata pencaharian masyarakat sendiri akan hilang ya dengan tidak adanya lahan pertanian yang rusak ini. Dan pemirsa, saatnya saya Anissa Dasuki undur diri. Jangan lupa saksikan terus iNews Prime setiap Senin sampai Jumat pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dan sesaat lagi Talk to iNews akan hadir dari Rusun Jatinegara. Saya Anissa Dasuki pamit, sampai jumpa.